waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, pada hari ini insyaAllah kita akan mengisi tausiah sore di RRI Pro 1 Kota Lok Semoy dengan tema amalan-amalan kebaikan merupakan penghapus dosa. Kita manusia yang hidup di dalam dunia ini adalah tidak terlepas daripada kesalahan dan dosa. Semua kita manusia pasti pernah, ya, kalau kita sebutkan sering mungkin ada yang tersinggung, ya. Tapi kita pasti, ya, tidak ada yang terlepas dari melakukan dosa. Namun apakah itu dosa kecil ataupun dosa besar? Apakah itu dosa berhubungan dengan Allah atau berhubungan dengan manusia? Apakah sering dilakukan ataupun tidak? Nah, di dalam agama Islam ini sangat indah, ya, sangat menarik pembahasan tentang pahala dan dosa. Ya. Di mana dalam satu sisi kita ini manusia yang lemah itu cenderung jatuh dalam dosa. Kita cenderung jatuh dalam dosa. Ya. Jadi bila ada manusia, teman, kawan, siapapun yang kita kenal jatuh dalam dosa, kita jangan cepat-cepat memutuskan bahwa dia itu memang pendosa, ya? Dia itu memang tidak ada hidayah, dia itu memang masuk neraka. Itu tidak boleh demikian, tidak boleh demikian, karena kita ini memang lemah. Semua kita pasti melakukan dosa, ya. Dan indahnya Islam itu memberikan cara, memberikan solusi tentang cara menghilangkan dosa-dosa ini. Ya. Jadi kalau boleh kita sebutkan, dalam Islam itu ada juga amal-amal yang bisa menghilangkan dosa sehingga kembali kepada nol, sehingga bisa bersih kembali. Nah, kita lihat dalam surah dalam Al-Quran, surah Hud ayat 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimis salata tarafain nahari wa zulfa minal laili innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Ya. Dan laksanakanlah salat, ya, pada kedua hujung siang dan pada bahagian permulaan malam. Di sini Allah memerintahkan kita salat pada siang, pada petang, dan pada malam. Ya. Kalau kita lihat tafsir, ya, ulama yang menjelaskan tentang maksud salat pada siang dan malam, ini adalah yang pertama salat subuh, salat duhur, dan salat asar. Nah, kemudian kalau pada malam itu adalah salat maghrib, salat isya, dan juga mungkin bisa kita masukkan juga salat malam dalam makna salat tahajud, ya. Sekalipun salat tahajud ini tidaklah wajib bagi kita, bagi umat Nabi tidak wajib, tetapi dia adalah sunat. Tapi kalau subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu adalah salat wajib, termasuk subuh. Bila tidak dilakukan maka mendapatkan azab. Kalau tidak melaksanakan salat tahajud tidak mendapatkan kelebihan. Tapi kalau mampu salat tahajud, ini menunjukkan adalah mukmin sejati. Ya, kita sebagai seorang mukmin ataupun mukminah yang perempuan, belum bisa kita mengkategorikan diri kita, menganggap diri kita ini sebagai mukmin yang sudah baik kalau belum tahajud. Ini adalah barometer ataupun ukuran, ya.
Kenapa? Karena yang mampu salat tahajud ini mestilah orang-orang yang sudah relatif bersih. Ya, karena kemampuan salat tahajud ini bukanlah kekuatan fisik, dia adalah kekuatan iman, kekuatan ruhiyah, kekuatan dalaman. Dalaman makna sini kalau bahasa Malaysia dalaman maknanya unsur dalam gitu kan. Karena saya dulu kuliah di Malaysia, jadi ada istilah bahasa mungkin agak berbeda ya. Ya. Jadi eh, artinya begini, kita sering bermaksiat, lalu ingin salat tahajud itu cenderung tidak bisa. Ya, tidak bisa. Tidak terbangun. Tapi kalau kita relatif bersih, hari-hari tidak melakukan dosa, nah hari-hari itu bahasa Malaysia setiap hari. Kalau bahasa Malaysia hari-hari, kalau bahasa kita setiap hari ya. Kalau kita hari-harinya tidak melakukan maksiat dan kita ada niat ingin salat malam, itu insya Allah terbangun. Terbangun sendiri. Tidak perlu dibangunkan orang. Bahkan kita akan merasakan seperti ada orang yang membangunkan atau terbangun sendiri tanpa sebab. Ya, karena itu adalah kekuatan lain, ya, kekuatan ruh. Kekuatan ruh. Makanya kita tidak mampu melakukan kebaikan dalam agama, salat tahajud dan sebagainya. Ini adalah hukuman. Ya, kan? Salah satu cara menghukum orang bermaksiat itu dengan tidak diberikan rasa nikmat dalam ibadah. Itu hukuman sebenarnya. Jadi kita jangan merasa ya kan saya tidak salat malam nggak apa-apa, saya tidak salat maghrib tidak apa-apa, saya tidak melakukan ini tidak apa-apa. Itu sebenarnya kita harus merasa kita ini sedang dihukum. Nah, hukumannya yaitu kita tidak tertarik beribadah. Dan kalau beribadah susah, terasa berat, tidak sanggup, malas. Jadi ada hubungan antara maksiat dengan ibadah. Nah, kita kembali kepada pembahasan ini. Dilanjutkan dalam ayat dalam surah Hud tadi 114, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Hasanat adalah hasanatun, hasanatun, hasanatani, hasanat. Jadi kebaikan-kebaikan. Ya, amal-amal kebaikan. Amal-amal kebaikan ataupun perbuatan-perbuatan baik itu menghapus sayyiat. Sayyiat itu kesalahan. Ini adalah firman Allah. Ini adalah firman Allah. Tidak perlu ragu. Nanti dalam hadis juga ada yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, ini menjadi motivasi kepada kita, ya, khususnya kita yang suka maksiat. Orang maksiat pun disayang Allah dalam satu sisi. Diberi peluang untuk bersih. Dan cara membersihkan itu sangat mudah, tidak perlu bayar. Tidak perlu mengeluarkan dana. Ya, ada orang yang ingin menghapuskan dosa, dia ingin umrah misalnya. Ya, ingin umrah kebaikan oke lah. Nah, tapi tidak mesti. Ya, tidak mesti umrah. Tidak mesti yang menghabiskan dana. Kita bisa terhapus dosa hanya dengan duduk di rumah saja ataupun dengan melakukan beberapa kebaikan. Nah, apa contoh kebaikan yang bisa kita lakukan? Semua perbuatan dalam hidup ini bila diniatkan sebagai ibadah, maka itu kebaikan. Kan? Tergantung niat kita. Kalau misalnya kita berzikir, ya itu sudah pasti orang mengatakan itu kebaikan. Bagaimana kalau kita bekerja misalnya sebagai nelayan lah, sebagai petani lah, sebagai karyawan apapun. Itu bila diniatkan bekerja itu sebagai ibadah untuk menafkahi tanggung jawab keluarga, orang tua dan sebagainya, maka itu ibadah. Maka itu kebaikan. Nah, jadi apapun kebaikan yang kita lakukan itu menghapuskan dosa-dosa kita. Kalau di sini disebutkan adalah salat. Ya, kan? Salat itu kan kebaikan. Ya, kan? Itu akan menghapus. Jadi di sini kita ada peluang. Kita tidak mungkin setiap hari ini itu tidak mungkin ada manusia yang mengatakan saya hari ini bebas maksiat. Itu hampir tidak ada. Dengan dunia yang seperti ini hampir tidak ada. Namun mari
mari kita iringi. Kalau kita terlanjur ataupun ya pura-pura tidak sengaja ataupun terlupa, lalai, terbawa arus misalnya, itu cepat kita tobat. Ya, kita beristighfar kepada Allah. Itu salah satu cara penghapusan dosa. Nah, taubat itu pun ada metodenya ya, yaitu menyesali ya, tidak mengulangi lagi dan juga memperbanyak kebaikan. Nah, taubat adalah salah satu metode penghapusan dosa. Nah, dilanjutkan dengan kita lakukan kebaikan-kebaikan, zikir, membantu orang lain, boleh membantu orang lain, apapun ya kemaslahatan masyarakat, kita mengajar, kita misalnya gotong royong, membantu keluarga, membantu orang tua. Makanya bila ada orang tua kita sakit misalnya, atau salah satu keluarga kita sakit, pasangan kita sakit, anak kita sakit, orang tua sakit, ini sebenarnya peluang menarik nih. Ya, kita jangan melihat dari sisi tidak enak saja, tapi kita harus melihat dari sudut pandang lain. Ya, mungkin inilah cara Allah menghapuskan kesalahan kita 40 tahun. Kesalahan kita 50 tahun dengan merawat orang tua. Merawat orang tua butuh perjuangan, butuh kesabaran, butuh dana. Ya, dan ini dapat menghapuskan dosa. Seorang suami merawat istri dapat menghapuskan dosa. Seorang istri merawat suami, merawat anak, keluarga, orang tua. Ya, jangan kita lihat sebagai beban. Lihatlah bahwa itu anugerah Allah. Anugerah Allah dalam makna inilah cara Allah mempermudahkan kita masuk surga. Ya, karena sifatnya dosa itu dia boleh kembali kepada titik nol, boleh bersih. Kalau sudah bersih, apakah kita tidak ada peluang masuk surga? Peluang. Ya, Umar bin Khattab, ya, memang dia dulu itu sebelum Islam, ya, memang banyak sekali kesalahannya sebelum Islam. Ya, memang tidak bisa kita bandingkan otomatis karena dia melakukan kesalahan sebelum Islam, bukan setelah Islam. Tapi setidaknya kita lihat rahmat Allah. Ya. Umar itu adalah sangat banyak melakukan kejahatan, menentang Rasulullah dan sebagainya. Nah, setelah beliau masuk Islam, dia melakukan kebaikan-kebaikan. Apa yang terjadi? Umar bin Khattab yang sangat sangar itu kan. Umar bin Khattab adalah salah satu orang yang dijamin masuk surga. Padahal dia dulu pernah membunuh. Tapi salah satu yang Rasulullah sampaikan dijamin masuk surga. Sedangkan kita tidak pernah membunuh orang, mungkin tidak pernah melakukan kesalahan dosa besar, ya, cuma mungkin dengan dosa-dosa kecil, itu peluangnya sangat besar, ya. Hanya dengan melakukan zikir-zikir kebaikan-kebaikan boleh kembali kepada nol. Kalau nol, itu pada hari kiamat kita ditimbang amalan kita. Kalau kebaikannya banyak, ya masuk surga. Kebaikannya sedikit ataupun dosa yang lebih banyak, dia akan dibakar dahulu. Ini dalam pemahaman syariat kita lah, ya kan? Kalau hakikat itu cerita lain. Kalau hakikat Allah dapat memasukkan kita semua ke neraka ataupun ke surga. Kita berbicara secara secara syariat, ya, bukan secara hakikat. Nah, jadi sehingga peluang kita hari ini masuk surga itu sangat tinggi, ya. Dulu saya pernah berpikir begini, ketika saya kuliah di Mesir, ya, dan juga pernah ke Arab Saudi, dengan melihat orang-orang Arab, orang-orang Mesir itu melakukan ibadah tidak pernah kita dapatkan di sini. Mereka salat malam yang sangat lama, bukan hanya sekedar 2 rakaat, sangat lama. Puasa sunat tidak pernah tinggal. Salat jamaah 5 waktu, selalu 5 waktu ke masjid. Dan akhlaknya sangat baik, hafal Quran,
Baca Quran, hafal Quran setiap hari, hampir-hampir tidak kita dapatkan di tempat lain. Nah, sehingga kita berpikir, kalau seandainya Allah melihat jumlah amalan, maka kita di sini nggak ada peluang masuk surga. Kan nggak ada apa-apanya kita. Baca Fatihah aja tidak benar. Jangankan hafal Quran, suruh baca Fatihah saja tidak lulus. Bagaimana? Belum disuruh hafal Quran. Ya kan? Bacaan saja salah. Kalau mereka bacaannya sudah relatif benar karena itu adalah bahasa mereka. Gitu kan? Nah, jadi menjadi perhatian bagi siapa, bagaimana nih ukuran kita masuk surga? Nggak ada apa-apanya ibadah kita dibandingkan dengan orang-orang di Timur Tengah, Arab sana. Tentu tidak semua juga. Ya, di sana itu banyak yang beribadah seperti Nabi Musa misalnya kan, seperti nabi-nabi yang lain kan, nabi-nabi relatif banyak dari sana, terutama dari Gaza ataupun Palestina hari ini. Makanya coba kita lihat orang Palestina hari ini itu kan sangat tangguh, sangat tangguh. Mereka rela menukarkan nyawanya untuk mempertahankan Palestina. Ini adalah keturunan para nabi. Ya, salah satu tempat yang mendapat pengakuan dari Rasulullah adalah Palestina. Ya, di saat hari ini kita berselisih pendapat, ini mana yang benar, orang mana yang benar, begitu kira-kira ya? Apakah orang Irak, apakah orang Yaman, apakah orang ini itu, apakah orang Palestina? Rasulullah sudah memberikan petunjuk. Ya, kita persingkat saja. Kalau di saat di akhir zaman kita bimbang bahasa Malaysia, bahasa kita membingungkan, ini siapa yang benar? Rasulullah sudah memberi petunjuk, hendaklah kita bersama orang Syam. Hendaklah kita bersama orang Syam, pasukan yang ada di Syam. Yang mana maksud Syam di sini? Palestina. Jadi kita tidak boleh ragu tentang kebenaran perjuangan Palestina. Itu bukan hanya sekedar persoalan politik luar negeri. Itu adalah persoalan agama kita. Di situ ada Masjid Al-Aqsa, itu adalah masjid suci, tempat suci agama Islam. Jadi amalan mereka orang-orang Timur Tengah Arab itu sangat luar biasa. Nah, berikutnya karena dulu ilmunya sangat kurang, sekalipun sekarang masih kurang tapi saya mendapatkan ilmu baru begini. Nah, ternyata Allah itu sangat pemurah. Surga itu bukan hanya milik orang-orang Arab, orang-orang Timur Tengah. Kita orang Asia pun ada peluang. Walaupun kelihatannya ibadahnya hampir tidak ada. Berapa orang yang puasa Senin Kamis rutin? Berapa orang? Berapa orang yang rutin ke masjid 5 waktu? Berapa orang? Yang rutin salat tahajud? Berapa orang? Yang hafal Quran khatam 30 juz? Berapa orang? Yang selalu baca Quran per hari 5 juz, 30 juz? Berapa orang? Sedikit, hampir tidak ada. Nah, tetapi beginilah indahnya agama. Kita masih diberi peluang dengan cara-cara penghapusan dosa. Ya, di saat kita tidak banyak dosa, kan ditimbang, ujungnya kan sama saja. Selama kita tidak dosa, kita akan dimasukkan ke surga. Begitu ya. Demikian pertemuan kita hari ini. Waktu kita sangat terbatas karena sudah mendekati waktu maghrib. Ini padahal sangat berapi-api ya. Sudah lama saya tidak hadir, sakit saya beberapa hari. Ya, demikian, mohon maaf atas segala kekurangan.